Bisnis proposal semakin populer dan begitu juga para pemerannya. Dalam video ini, kami membawakan Anda beberapa fakta yang perlu Anda ketahui tentang seluruh pemeran yang hampir memulai debutnya dengan GOT7 dan yang terjebak dalam kontroversi Februari tahun 2021. Terus ditonton untuk mengetahuinya. Hyo-sop adalah wajah yang cukup terkenal di industri TV dan film di Korea Selatan. Lahir pada tahun 1995, yang mungkin banyak orang tidak tahu adalah bahwa kewarganegaraan Hyo-sop sebenarnya bukan Korea. Meskipun aktor berusia 26 tahun ini lahir di Seoul, seluruh keluarganya pindah ke Toronto dan Kanada ketika dia berusia 7 tahun. Itulah bagaimana dia memperoleh kewarganegaraan Kanada dan nama bahasa Inggrisnya Paul Ahad. Dia membuat debut aktingnya pada tahun 2015 dengan perannya dalam serial Splash Splash Love, dan dengan drama ini dia memulai karir akting yang benar-benar sukses. Dia kemudian membintangi serial populer seperti Still 17 Lovers of the Red Sky dan yang terbaru Bisnis Proposal. Bakatnya untuk akting bukan satu-satunya bakat yang dimilikinya. Ketika dia di kelas 6, dia memutuskan untuk belajar bermain biola karena sahabatnya yang tahu cara bermain cello. Hyo-sop kemudian bermain biola di orkestra selama bertahun-tahun di sekolah menengah. Tetapi sebelum dia menjadi aktor yang sukses, Hyo-sop sebenarnya adalah seorang trainee di bawah JYP Entertainment. Pada tahun 2017, Hyo-sop adalah bintang tamu di salah satu episode Kabes Happy Together, di mana dia berbagi bagaimana dia menjadi seorang trainee. Dia bilang, "Aku hanya pelajar biasa di Kanada, tetapi saya mendapat telepon dari nomor yang tidak saya kenal. Saya masih tidak tahu bagaimana mereka tahu tentang saya, tetapi tim pengembangan pemula yang mengatakan mereka ingin bertemu dengan saya. Sebenarnya seharusnya saya debut dengan grup K-pop yakni GOT7." Hyo-sop berbagi bahwa dia dulu tinggal dengan anggota lain di asrama, dan ketika grup itu disatukan dia berlatih dengan mereka. Sayangnya Hyo-sop tidak bisa untuk bergabung dengan tim. Ketika dia ditanya mengapa, dia berkata bahwa saya sedikit kurang dalam bakat saat itu dan saya juga terlalu tinggi. Meskipun Hyo-sop sudah lama meninggalkan perusahaan, dia masih berteman dekat dengan Jackson Wang. Selama episode NBC dari Celebrity Bromance bersama Jackson, saya pikir Jackson teman yang paling mengenal saya di Korea. Karena kami berbicara dalam bahasa Inggris, saya merasa seperti kami telah dapat berkomunikasi lebih baik. Hyo-sop memiliki beberapa rumor kencan. Meskipun dia saat ini lajang, dia dikaitkan dengan rekan-rekannya Kim Yo Jung ketika Lovers of the Red Sky berada di puncaknya. Dalam hal popularitas tidak diragukan lagi, keduanya memiliki chemistry yang hebat bersama yang membuat penggemar mereka curiga bahwa mereka diam-diam berkencan sejak itu. Ini hanya sekedar rumor karena tak satu pun dari aktor yang datang untuk membahas apakah mereka benar-benar berkencan atau tidak. Ia juga dikabarkan berkencan dengan Lee Sung Kyung pada saat di drama Dokter Romantik 2. Sekali lagi karena chemistry mereka yang hebat. Penggemar berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih terjadi di antara keduanya. Tetapi kali ini Hyo-sop menghentikan rumor ini dengan mengatakan bahwa hubungan mereka sangat canggung awalnya. Lahir pada tahun 1996, kita bisa melihat In-ha berusia 26 tahun. Melalui berbagai seri populer, dia membuat debut aktingnya pada tahun 2015 dengan peran kecil dalam drama Producer. Dia dengan cepat mencetak peran lain dalam drama Flowers of the Prison pada tahun 2016. Terobosan sejati In-ha datang ketika dia dicasting untuk bermain di Strong Woman Do Bong Soon pada tahun 2017.
Dia memenangkan penghargaan aktris baru terbaik pertamanya di penghargaan drama KBS 2018 untuk peran utama pertamanya di Sunny Again Tomorrow. Sekarang kita bisa melihatnya bermain peran Jin Yang Seo dalam bisnis proposal dan sepertinya cukup mendapatkan lebih dari yang dia bayangkan. Netizen adalah orang pertama yang menyadari bahwa sesuatu mungkin terjadi antara Ina dan rekan main proposal bisnisnya Kim Mingyu. Sejak awal pertunjukan Inha dan Mingyu telah dicintai oleh para penggemar acara, yang diam-diam berharap keduanya bisa mendapatkan kedrama mereka sendiri di masa depan. Pemirsa menyadari bahwa chemistry mereka di layar juga diterjemahkan ke dalam chemistry mereka di luar layar, membuat mereka hampir yakin bahwa kedua aktor ini diam-diam berkencan. Mingyu sendiri berbagi selama salah satu wawancara mereka, bahwa adegan ciuman pertama mereka cukup berkesan katanya. Kami harus syuting adegan ciuman dan dia tiba-tiba mulai melompat dan menari melingkar di sekitarku sambil bernyanyi. Pada saat yang sama Inha juga mengungkapkan bahwa Mingyu sering memeriksa kondisinya di antara pengambilan gambar. Sebelum memulai karirnya sebagai aktris, Sejong adalah anggota dari girl group populer IOI. Dia debut bersama mereka pada bulan Mei tahun 2016 ketika dia berusia 20 tahun. Sekarang umur Sejong 25 tahun. Dia telah dijuluki God Sejong oleh Produce 101, karena dia benar-benar serba bisa dalam hal menyanyi, akting atau bahkan penulisan lagu. Selama waktunya di Produce 101 dia tidak pernah berada di peringkat lebih rendah dari tempat kedua. Yang cukup mengesankan, periode pelatihannya juga lebih pendek dari periode pelatihan rata-rata. Pada tahun 2017 dia mengambil peran akting utama pertamanya sebagai karakter utama di Sekolah Drama Remaja KBS School 2017. Peran ini memberinya penghargaan aktris baru terbaik di penghargaan drama KBS ke-31 untuk penampilannya di School 2017. Sejak 2017 dia telah muncul di banyak drama populer seperti Unchani Counter dan Iwana Hear Your Song. Sejong mendapat kecaman karena perilakunya yang diduga kasar. Beberapa netizen mengklaim bahwa agensinya yaitu Jellyfish Entertainment membayar orang untuk hanya mengatakan hal-hal baik tentang dia. Beberapa warganet mengklaim tingkah laku sang idol di depan kamera hanyalah palsu. Orang dalam hiburan dengan cepat maju ke depan dan membela Sejong. Mereka mengatakan dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia selalu memberikan segalanya untuk pekerjaannya. Baik dan hangat terhadap semua stafnya dan dia jarang marah. Terakhir, orang dalam mengatakan bahwa meskipun popularitasnya yang luar biasa, Sejong tidak bertindak sombong dan tetap sangat rendah hati. Jika Anda ingin tahu apakah Sejong saat ini melihat atau tertarik pada seseorang, mungkin mengecewakan untuk menemukan bahwa dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan karirnya. Dia berbagi, karena saya cenderung menjadi sangat takut ketika saya melihat ke belakang. Saya menyadari bahwa saya lebih baik takut dari awal atau karena saya mulai terlalu banyak berpikir. Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah membiarkan dirinya terlalu dekat dengan orang lain, tidak peduli apakah dia memutuskan untuk tetap melajang atau mengejar hubungan. Saya harap dia tetap bahagia. Seperti memainkan peran Shin Hari dalam proposal bisnis. Dia seorang anggota boy group Victon, lahir pada tahun 1997. Byung-chan memulai debutnya sebagai anggota Victon pada tahun 2016. 3 tahun kemudian dia memutuskan untuk bersaing dalam survival show Produce X101.
Dia melakukan debut aktingnya hanya setahun kemudian pada tahun 2020 dengan drama Live On pada tahun 2021. Dia membintangi serial sejarah The King's Affection dan sekarang Business Proposal. Big Chan bebas skandal dan bahkan tidak memiliki rumor kencan. Kepergiannya dari produksi 101 tampaknya mencurigakan bagi banyak fansnya karena ia meninggalkan acara sebelum episode terakhir, dikarenakan sakit. Pada awalnya, para penggemarnya khawatir dengan idola mereka dan setuju bahwa menarik diri dari kompetisi adalah keputusan terbaik. Karena kondisi kesehatannya, tetapi tidak lama setelah pemikiran mereka mulai berubah. Hal pertama yang ditunjukkan oleh netizen adalah bahwa peringkat yang terungkap di akhir episode 10 adalah tanpa nama peserta yang mereka perhatikan. Bahwa di episode 10 ada 6 trainee yang menerima lebih dari 240.000 suara dan di urutan ke-11 hanya 5 trainee yang menerima lebih dari 240.000 suara. Melalui perhitungan ini para netizen memperkirakan bahwa jika Big Chan tidak keluar dia akan berada di sekitar tempat ke-6. Fakta bahwa Byeong Chan pergi karena masalah kesehatannya pada tanggal 10 Juli juga tidak sejalan dengan dia terlihat oleh penggemar. Di jalanan tidak menunjukkan perbedaan kesulitan dalam berjalan. Byeong Chan juga terlihat mengenakan sepatu dengan bantal tipis dan hanya memakai penyangga pergelangan kaki, yang bukan perawatan yang tepat dengan seseorang yang menderita tendinosis Achilles kronis. Secara keseluruhan penggemar merasa seperti ada bagian penting dari kepergiannya yaitu hilang. Meskipun kecelakaan ini dalam karirnya itu tidak menghentikan Byeong Chan dari mencapai tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Sekian untuk hari ini. Beritahu kami pendapat Anda di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.